Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Let's Study English channel. Selamat berjumpa kembali dengan channel Let's Study English channel, tempat di mana kita belajar bahasa Inggris. Sekarang kita akan coba belajar tentang present perfect tense. Apa itu yang dimaksud dengan present perfect tense? Present perfect tense adalah suatu tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu, tetapi efeknya masih berlanjut sampai sekarang. Artinya bahwa present perfect tense ini adalah sebuah tenses yang menjelaskan suatu kejadian yang dilaksanakan di waktu masa lampau, ya, tetapi efeknya masih berlanjut sampai sekarang. Nah, sebelum kita melangkah ke materi yang lainnya, perlu diketahui bahwa model auxiliary dalam present perfect tense itu ada dua ya yang biasa digunakan. Pertama ada has, kemudian ada juga have. Nah, has ini biasanya digunakan untuk subjek she, he, dan it. Makanya menjadi she has, he has, it has. Sedangkan have itu digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Misalnya menjadi I have, you have, they have, kemudian we have, ya. Nah, ini adalah model auxiliary yang digunakan dalam present perfect tense. Nah, present perfect tense itu ada 3 pola. Pertama ada bentuk kalimatnya positif. Kemudian yang kedua bentuk kalimatnya negatif. Kemudian yang ketiga bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kita akan coba bahas satu-satu ya. Pattern of present perfect tense. Nah, ini polanya pertama ada subjek, kemudian ada have dan has. Setelah itu ada verb three atau past participle. Nah, example, they have lived in Jakarta for a long time. Mereka sudah tinggal di Jakarta selama beberapa waktu yang lama. He has learned English for 1 year. Coba perhatikan setelah they dan he. Nah, setelah they dan he itu ada model auxiliary ya. Kalau they itu have, kalau he adalah has. Nah, ini setelah have ada verb 3, ada live, kemudian ada learn. Itu juga verb 3 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bentuk kalimat negatifnya. Nah, polanya biasanya ada subjek, kemudian have, ada has ya, kemudian ditambah not, kemudian ada verb 3 atau past participle. Nah, untuk have not dan has not ya, itu biasanya disingkat menjadi hasn't, kemudian haven't ya. They have not lived in Jakarta for a long time. He has not learned English for 1 year. Ingat, setelah have ada not-nya, kemudian has juga ada not-nya ya. Nah, bisa haven't dan hasn't. Tapi kalau untuk formal biasanya ditulis dengan lengkap have not ya. Has not juga sama. Kemudian yang ketiga, bentuk kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk kalimat interrogatif hanya memindahkan have dan has di depan. Kemudian ada subjek, kemudian verb 3, kemudian past participle. Atau biasa disebut dengan past participle gitu ya, kalau verb 3 itu. Example, have they lived in Jakarta for a long time? Atau has he learned English for 1 year? Apakah mereka sudah tinggal di Jakarta selama beberapa waktu lama? Apakah dia sudah belajar bahasa Inggris selama 1 tahun? Nah, itu ya. Have dan has ditempatkan di awal. Oke. Dalam present perfect tense ada for and since. For artinya selama, since artinya sejak, ya. Nah, for di sini digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung. Artinya aktivitasnya itu
dilaksanakan dengan durasi berapa lama. Misalnya, I have lived in Jakarta for 5 years. Saya tinggal di Jakarta selama 5 tahun. He has learned English for 1 year. Berarti saya tinggal di Jakartanya itu berdurasi waktu 5 tahun. Sedangkan she has learned English for 1 year. Dia sudah belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Nah, for di sana artinya selama gitu ya. Oke. And then selanjutnya since itu artinya sejak. Nah, biasanya digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. Okay, for example like this. I have lived in New York since 5 years ago. Saya sudah tinggal di New York sejak 5 tahun yang lalu. Atau he has been here since June 3rd. Ya. She has moved to New York since February. Dia sudah pindah ke New York sejak Februari, gitu ya. Oke. Nah, sekarang fungsi dari present perfect tense. Pertama, menjelaskan suatu kejadian yang dimulai pada masa lampau. Ya, dan masih berlanjut sampai sekarang. Misalnya, we have lived in New York for 3 years. Kami sudah tinggal di New York selama 3 tahun. Artinya, sudah tinggal dan sekarang juga masih tinggal, gitu ya, masih berlanjut. Atau, he has studied in Singapore since 2 years ago. Dia sudah belajar di Singapura atau di Singapura sejak 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang berarti masih belajar. Dimulainya 2 tahun yang lalu. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk menjelaskan kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau dan efeknya masih berlanjut sampai sekarang. Misalnya, I have tasted the cake. Saya sudah mencicipi kue itu. Rasanya masih sekarang masih terasa ya. Alan has lied to all of us ya. Alan sudah berbohong kepada kami atau kita ya. Oke. Untuk selanjutnya untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi berulang kali di masa lampau. Example, Alex has called you 5 times. Atau I have read the book several times. Alex sudah menelepon kamu 5 kali. Kejadiannya di waktu lampau, tapi tidak disebutkan secara spesifiknya waktunya ya. I have read the book several times. Saya sudah membaca buku beberapa kali. Tidak disebutkan spesifik waktunya. Yang penting kejadiannya sudah yang penting aktivitas membacanya itu sudah beberapa kali ya. Oke. Selanjutnya untuk mengungkapkan kejadian yang baru saja terjadi. Misalnya, my father has just gone to the office. Kemudian they have just announced the winner. Ayah saya baru saja pergi ke kantor. They have just announced the winner. Nah, ini juga menunjukkan sudah atau baru saja dilakukan kejadian aktivitasnya. Nah, selanjutnya dalam present perfect tense juga ada yet dan just. Kalau yet artinya belum, misalnya saya belum mengerjakan PR, berarti I have not done a homework yet. Yet ditempatkan di belakang setelah di dalam kalimat negatifnya. Sedangkan my mother has not gone to the office yet, sama juga ya, ayah saya belum pergi ke kantor. My father has just gone to the office. Ayah saya baru saja pergi ke kantor. Itu ya, lihat perbedaannya. Kalau yet ditempatkan di dalam kalimat negatif, sedangkan just itu di kalimat positif. Kalau yet artinya belum, sedangkan just artinya baru saja. Oke, sekarang coba for. For maksudnya untuk dan for maknanya selama. Nah, lihat perbedaannya. I have spent a lot of money for buying some book. Kalau for maksudnya untuk, ini kedepannya ada verb 1 ing. Sedangkan kalau selama, I have spent a lot of money for 2 hours. Gitu ya. Nah, itu
bedanya antara for and untuk dan for selama ya. Oke, itu saja ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.